Kalau pakai SSD, pastikan jangan sampai kelewat penuh. Karena kalau sampai penuh, performance-nya bisa turun, jadi lemot, dan usia SSD-nya bisa jadi lebih pendek. Emang ya? Bukan hanya SSD, sebenarnya dari zaman dulu masih pakai hard disk, itu banyak banget yang bilang bahwa kalau pakai PC itu jangan sampai penuh karena bakal jadi lemot. Saya sendiri nggak inget apakah dulu waktu pakai hard disk terjadi seperti itu atau enggak, tapi yang pasti sejak pakai SSD sampai hari ini saya belum pernah merasakan PC yang kalau terlalu penuh sampai merah gitu ya, langsung jadi lemot. Saya nggak ngerasain itu. Yang ada saat muncul merah nih ya storage-nya itu ya hanya perasaan nggak nyaman aja. Aduh bentar lagi udah nggak bisa diisi data, jadi harus segera dibersihkan. Tapi nggak ada saya rasain langsung jadi lemot. Nah, apakah berarti statement bahwa SSD semakin penuh, semakin turun performance-nya itu adalah mitos? Kalau dibilang mitos harusnya enggak ya, soalnya pernyataan teknis seperti ini, ya seharusnya nggak ngarang sih ya. Harus ada dasarnya, dan dasarnya sendiri ya biasanya teknis juga. Seperti bagaimana cara SSD bekerja dan akhirnya disimpulkan, oke berarti kalau penuh harusnya jadi lemot. Kita lihat dari cara SSD menyimpan data. Data disimpan dalam page dan page ini tersimpan dalam blok. Page adalah unit terkecil sebuah data yang bisa ditulis atau dibaca, sedangkan blok adalah kumpulan banyak page. Satu blok bisa berisi 128 page, 256 page, dan seterusnya. Nulis data dilakukan per page. Jadi ada satu blok yang isinya banyak page. Kalau kita mau nulis data, ngisi data, kita bisa langsung masukin aja. Tapi kalau mau menghapus, hapusnya nggak bisa dilakukan per page, tapi harus per blok dihapus semua. Jadi kalau dari 128 kamu pengen menghapus 10 page, itu harus dihapus semuanya. Yang 10 dibuang, sisanya akan digabungin sama data di blok lain. Jadi akhirnya dalam sebuah SSD, semua proses menulis itu bukan 1:1. Kita ngisi data 1 MB bukan berarti SSD-nya terisi 1 MB. Tapi di situ terjadi proses baca dan tulis yang lebih gede dari 1 MB, dan ini namanya adalah write amplification. Bahwa ngisi 1 MB tapi ternyata prosesnya adalah mengisi 5 MB. Karena tadi harus ada yang dihapus dan digabungin sama blok yang lain. Nah, sistem gabung-menggabungkan ini dinamakan garbage collection. Dengan cara kerja seperti itu, secara logika, kalau banyak ruang yang kosong, berarti SSD-nya bisa bekerja dengan lebih optimal karena dia nggak perlu susah-susah cari blok yang masih kosong. Tapi kalau bloknya udah hampir penuh dan mereka nggak bisa menemukan blok kosong, ya akhirnya harus diatur. Hapus sini, hapus sana, gabungin sini, gabungin sana. Jadi secara logika, semakin penuh SSD-nya, proses baca dan tulis bisa semakin lambat. Selain itu, write amplification juga jadi lebih tinggi karena tadi kalau ada blok kosong tinggal masukin di sana. Tapi kalau udah nggak ada, mereka harus ngatur. Jadi akhirnya hanya nulis 1 MB, proses baca tulisnya bisa banyak banget karena harus ada ngatur banyak banget nih siapa digabungin sama siapa. Dan itu adalah teorinya. Gimana prakteknya? Kita langsung lihat aja. Saya lakukan tes di sebuah SSD NVMe pada 3 kondisi. Kosong, 100% free, dan hanya test file aja yang ada di dalam SSD-nya. Kemudian kondisi 90% terisi atau 10% free. Dan terakhir 95% terisi atau 5% free. Dari sequential read, pada kondisi kosong SSD bisa mencatat speed stabil di kisaran 2600-an MB per second. Pada kondisi 10% free ternyata sequential read-nya masih sama, tidak terjadi penurunan. Dan terakhir saat hanya tersisa 5% aja, speednya masih sama dong. Bagaimana dengan sequential write? Pada kondisi kosong, speednya ada di kisaran 3200-an MB per second. Tapi begitu tersisa 10% aja, ternyata speednya masih sama bre. Hanya saja di sini sempat ada ngedrop 2 kali hingga 2400-an MB per second. Cegukan dikit lah ya. Dan saat kondisi 5% free, speednya juga ternyata masih sama. Cuma di sini juga sempat terjadi cegukan dan lumayan rendah di 2200 MB per second. Tapi overall, rata-rata sequential write-nya tidak ada perbedaan berarti. Berikutnya random read. Pada kondisi kosong, speednya ada di kisaran 200-an MB per second. Tapi begitu tersisa 10%, malah aneh nih. Speednya jadi lebih dari 300 MB per second. Lebih kenceng loh ya. Dan pada kondisi tersisa 5%, speednya balik lagi jadi 200-an MB per second stabil. Anomali, tapi saya nggak tahu kenapa karena dicoba beberapa kali begitu terus. Random write. Pada kondisi kosong, speed tercatat di kisaran 360-an MB per second. Pada 10% free, kecepatan juga tidak banyak berubah, tapi ada sedikit cegukan, sempat turun bentar ke angka 310-an sebelum kembali normal lagi. Dan pada kondisi 5% free,
tapi ternyata write speed-nya juga tidak berubah. Bagaimana dengan latency yang katanya akan lebih tinggi saat penuh? Kita lihat untuk random read latency distribution. Pada kondisi kosong, grafiknya terlihat seperti ini. Kalau memang teorinya benar, berarti pada kondisi penuh, grafiknya akan berada di atas karena latensinya lebih tinggi. Kita lihat 10% free, ternyata grafik latensinya malah ada di bawah. Baik pada kondisi normal yang ada di bagian kiri grafik sampai kondisi ekstrim di bagian kanan, semuanya sama. Artinya latensinya malah lebih rendah. Dan pada 5% free ternyata juga hampir sama. Dalam kondisi normal latensinya hampir sama seperti saat kosong, tapi pada kondisi ekstrim latensinya setara dengan 10% free. Terakhir, random write latency distribution. Pada kondisi kosong terlihat grafiknya kayak gini. Harapannya adalah saat penuh grafiknya akan berada di atas. Kita lihat 10% free. Di kondisi normal latensinya sama persis, tapi saat kondisi ekstrim baru terlihat latensinya lebih tinggi dari saat kosong. Dan saat hanya tersisa 5%, pada kondisi normal latensinya juga masih sama persis, sedangkan dalam kondisi ekstrim dia memang terlihat lebih tinggi dibandingin saat kosong, tapi malah lebih rendah dibandingin saat 10% free. Kok ternyata nggak sesuai sama teori ya? Bahwa setelah terisi penuh 95% hanya tersisa 5% doang, ternyata tidak terjadi penurunan performance. Mau diapa-apain tetep nggak tambah lemot, bre. Kalau gitu apakah berarti teori tadi semakin penuh semakin lemot adalah mitos karena tidak terbukti? Ini saya juga nggak tahu. Apakah ini terjadi hanya di SSD modern sekarang atau zaman dulu saat SSD pertama kali muncul itu dia seperti itu, semakin penuh semakin lemot. Yang pasti dari hasil tes yang dilakukan sekarang, hal itu tidak terbukti. Tinggal kok bisa? Kalau secara teori seperti itu, harusnya nggak berubah dong. Mau SSD lama atau SSD baru, harusnya tetap bakal tambah lemot. Kita coba analisa secara logis berdasarkan cara kerja SSD lagi. Selain tadi ada garbage collection dan write amplification, dalam SSD ada satu lagi yang namanya over provisioning. Singkatnya, di dalam SSD ada ruang kosong cadangan yang tidak bisa kita lihat dan tidak bisa kita akses. Fungsinya adalah untuk membuat kinerja SSD lebih optimal dan nggak cepat rusak. Jadi kalau kamu beli SSD kapasitas 1 TB itu aktualnya di dalamnya lebih dari 1 TB, bukan ngepas 1 TB. Berapa besar ruang cadangannya? Ini yang kita nggak tahu karena memang nggak pernah diumumin sama pabrik SSD-nya. Tapi kalau secara logika lagi, ya semakin mahal SSD-nya, sama-sama 1 TB kok selisih harganya jauh banget, kemungkinan ada perbedaan di over provisioning-nya, bahwa SSD yang lebih mahal itu punya ruang cadangan yang lebih gede dibandingin SSD yang kelas murah. Nah, salah satu fungsi ruang cadangan ini tadi adalah membackup cara kerja SSD biar bisa efisien. Semakin penuh yang bisa kita lihat, sebenarnya bukan penuh karena masih ada ruang kosong yang bisa mereka akses. Jadi saat harus cari blok kosong, ya nggak perlu susah-susah nyari karena sebenarnya masih banyak yang kosong. Tinggal kembali lagi ke SSD masing-masing. Apakah SSD mahal dan murah akan berbeda? Saya nggak tahu. Kayaknya giliran kamu untuk cerita. Apakah kamu pernah ngerasain SSD kamu yang penuh dan jadi lemot? Kalau memang iya, boleh dong di-share juga SSD-nya apaan?